Welcome back to my channel. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Cerita dimulai. Hari itu langit tampak redup seperti menyimpan cerita yang belum selesai. Di antara langkah-langkah kecil yang membawa Jayen pergi dari rumah Aira, ada satu hal yang belum ia ketahui. Sebuah takdir yang diam-diam menunggu waktu untuk dibuka. Seminggu setelah pertemuan dengan Pak Fadlan, Jayen masih belum menyerah, tapi ia memilih untuk diam. Ia tak lagi menghubungi Aira, bukan karena menyerah, tapi karena menghormati. Ia percaya jika memang ada ruang untuknya, semesta akan membukanya sendiri. Untuk sementara, ia kembali ke rutinitasnya, memperluas jaringan klien, menyusun strategi bisnis, dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang mendekatkannya pada mimpi. Hingga suatu hari, telepon genggamnya berdering. Nomor tak dikenal. Assalamualaikum, ini Jayen. Waalaikumsalam, iya betul. Maaf, ini siapa? Ini Om Fadlan, ayahnya Aira. Jayen seketika diam. Suara yang awalnya terdengar berat, kini terasa lebih lunak. Ada waktu untuk bertemu, Jayen? Bisa ke rumah besok sore. Jayen mengangguk meski lawan bicaranya tak melihat. Tentu Pak, saya siap. Besok sore, Jayen kembali duduk di ruang tamu rumah yang sama. Tapi kali ini tak ada tatapan tajam. Wajah Pak Fadlan tampak lebih tenang, seperti seseorang yang baru saja menerima kejutan dari masa lalu. Maafkan saya, Jayen, ucapnya membuka pembicaraan. Saya salah menilai kamu. Jayen menunduk sopan. Saya tidak keberatan, Pak. Mungkin saat itu memang belum waktunya. Pak Fadlan menatap bingkai foto tua di meja kecil samping kursi. Kamu tahu, dulu waktu kamu bilang ayahmu sudah wafat, saya tidak sempat bertanya lebih lanjut. Tapi semalam, saya ke rumah seorang kolega lama, kami bicara soal bisnis, lalu dia menyebut nama yang membuat saya terdiam. Jayen mengerutkan dahi. Siapa, Pak? Jainuddin Malik. Suara Pak Fadlan bergetar. Ayahmu? Jayen menegang. Iya, itu nama ayah saya. Pak Fadlan tersenyum samar. Jayen, ayahmu adalah sahabat dan partner bisnis saya di awal-awal usaha dulu. Beliau orang yang jujur, amanah, dan sangat dermawan. Saat saya bangkrut belasan tahun lalu, dia menolong diam-diam tanpa mau namanya disebut. Bahkan dia pernah bilang, kalau aku tidak sempat melihat anakku besar, tolong perhatikan dia seperti anakmu sendiri. Jayen terpaku, matanya mulai berkaca-kaca. Saya tidak tahu, Pak. Dan kamu datang ke rumah saya, bukan hanya membawa niat baik, tapi juga mengingatkan saya pada seseorang yang sangat berjasa dalam hidup saya. Sunyi sesaat, lalu Pak Fadlan berdiri, mengambil sebuah kotak kecil dari lemari. Ia menyerahkannya kepada Jayen. Saya ingin menepati janji lama. Dulu, ayahmu pernah bilang ingin menjodohkan anak-anak kita. Kalau memang berjodoh, waktu itu kami hanya tertawa. Siapa sangka Allah menuliskan jalan yang mendekatkan kalian lewat cara yang tidak biasa. Jayen membuka kotak itu. Isinya sepasang cincin emas putih, polos namun elegan. Ini peninggalan ayahmu, dia titipkan pada saya, jauh sebelum wafat. Katanya, kalau suatu hari anakku jatuh cinta dengan cara yang baik, tolong berikan ini untuk dia melamar perempuan itu. Air mata Jayen jatuh. Tak disangkanya, restu yang ia pikir tertutup ternyata sudah digariskan sejak lama oleh cinta seorang ayah. Pak Fadlan menepuk bahunya pelan. Saya restui kamu, Jayen, dan saya percaya kamu akan menjadi imam yang baik untuk putri saya. Seminggu kemudian, di sebuah aula kecil nan hangat, Jayen dan Aira duduk berdampingan. Senyum di wajah mereka bukan sekedar kebahagiaan biasa, melainkan penantian panjang yang akhirnya sampai di pelabuhan. Aira menunduk pelan, tersipu. Aku nggak menyangka kalau Allah akan mempertemukan kita lagi begini. Jayen menggenggam tangannya perlahan. Aku datang bukan karena tidak ada pilihan lain, Ra, tapi karena kamu satu-satunya tujuan. Pernikahan mereka sederhana, hanya dihadiri keluarga dan sahabat dekat, tapi setiap mata yang hadir bisa merasakan ada kekuatan dalam cinta yang dijaga dalam diam, dalam iman, dalam perjuangan tanpa syarat. Di antara doa-doa yang mengalir, Jayen memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah almarhum ayahnya. Ayah, aku harap ayah tenang di sana. Terima kasih telah meninggalkan warisan terbesar, bukan harta, tapi nilai hidup dan keberanian untuk mencintai dengan cara yang Allah ridhoi. Cinta yang baik memang tak selalu berjalan mulus, tapi jika dijaga dengan cara yang benar,
disertai niat yang tulus, dan diiringi restu dari langit, maka waktulah yang akan menjadi saksi bahwa tak ada cinta yang sia-sia. Dan mereka pun hidup, bukan hanya berbahagia, tapi juga beribadah bersama. Terima kasih yang sudah nonton video aku. Bye-bye.